Yo, mari. Mana si papapna? Ini gitu. Si papap kan? Oh iya. Nah, Papa, Bade, Papa. iya, ayo. Oke, Pak Goni udah kumplit ternyata di sini. Tepuk tangan lagi buat Pak Goni. Udah ada Dik-Dik, Barus, Ramdan dan Feby. Dik, baturan yang SMP sih itu. Dan juga Hengki Tornado. Hengki Tornado. Ini karena Pak Koni mah harus tertib ya pertanyaannya. Ya. Literasinya harus tertib, berarti kita harus baca. Oke. Ya kan? Ini Pak, jadi sebenarnya sih udah sekitar 30 tahun yang lalu lebih lah saya pertama kali dengar balkon itu sebagai balkoni of ignorance. Iya betul, dulunya balkoni Balkon of of ignorance. ignorance. Dan yang saya tahu dulu personanya adalah Yudi dan Feby ya. Sedangkan dulu Dik masih di drone, Ramdan in Feby. Betul. Dulu dia kayak Ramdan itu kayak rekapo di dia kayak adean baheula teh. Mau papan skate. Dulu namanya belum Ramdan. Belum. Masih Ade. Betul. Sih nyawa aing mah sih nu nutur wae. Dan dia Ramdan itu ada cerita nih sedikit ya. Kita prolog aja dulu ya. Saya itu adalah langganan dia sama Behom dulu. Jadi kalau dapat orderan habis jual CD ke Jones, biasanya beli Jack Daniel dulu mah. Curah. Nah, dia langsung nganterin ya, Iya langsung nganterin. Lentreng kamionet 2 botol. Oh pernah sih Ramdan? Darling. Darling, wih, dia langganan saya sama Behom. Ingat Dan dulu balkoni of ignorance. Nah sekarang tiba-tiba si balkoni itu bukan tiba-tiba sih berubah naung jadi balkoni dengan berbagai macam pergantian personel. Di antara juga dulu basisnya pernah menggunakan basis Morbus Cope, Yes. Iya betul. yaitu Andi Jatniko. Eko. Siapa ini ngaran asli si Aldi anjing, hafalan wae. Ya gitu ceritanya Pak. Betul. Aldi versi Yang saya- death metal. Versi death metalnya Aldi dia. Setelah bikin beberapa album gitu kan, ternyata kita vakum lama tuh. Ya, bentar. Oke, kita tepuk tangan buat Pak Koni sekali lagi yuk. Tepuk tangannya mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Koni, Kita ya. akan langsung menuju beberapa pertanyaan karena prolognya sudah terlalu banyak ya. Iya itu menuju ke situ. Oh iya, kan kita harus ada prolog dulu atau sebelumnya. Pendahuluan ya. Kalau bikin jurnal itu bikin pendahuluan. Tepuk Baru tangan buat tujuan. Pak Koni yang udah nggak pakai ignorance. Oke, mangga Panji silakan. Apa yang mesti Panji Iya kan pertanyakan? udah nama vakum si band ini. Ah. Tiba-tiba kemarin ujung-ujung ada showcase Pak Koni Oh. yang nggak pakai ignorance itu. Iya. Dengan ini, orang bingung kan. Iya. Nah, tiba-tiba mana Jonjen bikin showcase itu terus Oke, pertanyaannya apa yang Tanji pertanyakan, kenapa Barus tiba-tiba mempunyai ide? Bukan harus semua teman-teman. Oh, semua berarti Berarti semua. Dik-Dik juga ya. Berarti kenapa tiba-tiba mempunyai ide urang hayang konser? Terinspirasi dari mana dan cikal bakalnya dari apa? Oke, mangga. Dan itu dengan Mantongan Disaster ya? Ya. Apa ya ceritakan? Jadi sebenarnya kita tuh sekitaran bulan April atau Mei sekarang itu mau rilis complete diskografi yang berisi kumpulan karya kita dari 97 sampai 2012. Terus kemudian kan yang mau rilis ini tuh si Disaster Records sama Grimlock Records. Nah, untuk memancing promonya kita kepikiran akhirnya bikin showcase aja yuk sebelum kita rilis komplit diskografi. Jadi paling tidak orang-orang yang baru atau yang lama juga biar ngeh lagi nih bahwa band ini ada atau kembali lagi lah gitu. Jadi biar dia sounding lagi dengan Ya, showcase itu. betul ya. Si rilisnya emang si komplit diskografi itu Bentuk triple CD. bukan box set. Ya
Bisa dibilang box set ya. Dalamnya 3 CD Tiga berisi CD, kumpulan lagu-lagu beri- dari album pertama. Album pertama, album kedua, album ketiga, split dengan Mobil Direct, split dengan Nomicide, terus EP reunion kita yang rilis 2012 sama single-single. Gitu. Kurang lebih 50 lagu lah. Das, 50 lagu Pak, hari mana mau ke HP wae? Belum. Dan ini kan lagi lihat pertanyaan. Jadi jangan sampai jauh. 50 lagu ya? Kurang lebih. Kurang lebih 50 lagu. Ya, album pertama. Jadi si Bakon sampai terakhir itu ada berapa album jadinya? Dengan formasi berbeda tapi ya, tiap album. Iya, formasinya Beda-beda. beda-beda. 3 album, 3 EP. Tiap Dan album. single. Berarti ini Oh, iya. formasi yang keberapa kalau yang Ini formasi nggak tahu keberapanya mah, tapi yang jelas ini formasi album Metafora Komposisi Oh, gitu. Imaginar yang dirilis 2003. kan udah lama vakum nih, tiba-tiba bikin showcase. Paran gede, untuk menyatukan chemistry-nya gitu lah. Untuk ya apa menyatu chemistry-nya gimana? Ya gitu untuk kan? menyambungkan chemistry-nya seperti apa yang sudah lama terpisah cintanya teh gitu. Kita mah nggak susah sih Untuk kalau membangkitkannya lagi. nyatuin chemistry ya di rumah makan sate Gino. Karena memang selama ini juga Iya, selama mau ini juga kita sering ketemu sebenarnya. Oh gitu? Ah. Asli nanti? Iya. cuman nggak bilang-bilang aja. Bilang-bilang aja. Karena kalau ketahuan Panji minta dahar. Apalagi sate Sini Gino lo ya kan? aja. Yang deket Terus rel ini itu lo, kan? gitu. Ya. Kapangi wae apa ya? Iya. Dan ini idenya atas kesepakatan semua dengan bekerja sama dengan maternal gitu ya. Nah, Oh. kenapa bisa langsung dengan maternal itu gimana? Oh, itu mah. Nah, tadi. Pep berarti ya? Enggak dengan yang lain gitu. Sebetulnya nggak disengaja juga sebetulnya. Ah, iya. Jadi awalnya kan rilis kompetisi diskografi ini bakal sama Dream Record saja. Iya. Nah, di saat itu tuh proyek ini tuh udah ke pending sekitar 3-4 tahunan lah. Oh. Udah lama sebetulnya. Oh, Si ide iya, sebenarnya dari kemarin-kemarin. Udah lama. Jadi dulu itu semenjak kita kehilangan almarhum Jojon. sama terus nggak lama tahun kemarin juga kita kehilangan founder kita Andres, gitaris di Formasi pertama itu. Formasi Peace and pertama. Justice. Nah dari waktu itu tuh kita emang ada kepikiran untuk ngerilis setelah ngerilis album Reunion tuh kita kepikiran untuk ngerilis album sebelumnya dalam format vinyl. Jadi beberapa emang udah kejadian yang album MKI itu udah sempat dirilis beberapa tahun kebelakang, terus yang split sama Homicide juga udah dirilis 7 inch juga. Nah cuman project yang terakhir yang complete discography itu emang belum sempat kita kerjakan, udah dikumpulin materinya cuman ya dokumentasi anak-anak zaman baheula teh Iya. ya. Ya, sembarang ya. ya. Nyimpennya sembarang akhirnya leungit ya gitu. Jadi kita juga sempat mengkolek data-data dari teman-teman yang ada di Bandung. Salah satunya mungkin dari Dede Maupun Naif juga, Ya. terus dari kawan-kawan yang lain untuk dokumentasi foto-foto dari Aan juga mungkin ada. Ya. Banyak lah. Jadi kita mengkolek, jadi istilahnya complete discography ini nggak cuma albumnya Balkoni, tapi perjalanan semuanya dokumentasi kita masukin ke dalam format booklet lah. Oh. Skena. Iya. Jadi rada panjang, rada PR. Nah, karena itu sangat panjang, nah, banyak berhentinya gitu ya. Kebetulan saya sempat mampir ngobrol lah di acara berapa bulan kebelakang, ngobrol di acara ketemu sama Vidi. Kebetulan Ya. dia juga nanya, katanya Bapak ini sempat ada manggung ya? Sempat ada mau manggung sih, cuma nggak jadi, saya bilang. Nah dari situ, kenapa tuh nggak jadi? Jadikan atuh. Besok atuh ada di support. Ayo go, ngobrol aja. Jadi emang obrolan sesingkat itu. Iya. Nggak ada rencana. Nah, itu hari Sabtunya, hari Seninnya kita ketemu. Itu kan saya bawa anak-anak aja, bawa ke maternal, ketemu sama Ucok juga, sama Iwan, sama Vidi di maternal juga. Ngobrol, di saat itu ngobrol, nggak sempet ngobrol panjang lebar, kita sepakat kita bikin event. Oh. Dan si Disaster mau ikut gabung juga untuk membantu ngerilis komplit diskografi. Nah, awalnya memang proyek komplit diskografi dulu. Tapi Iya. apa ya kira-kira maksudnya di zaman sekarang ini kan
mungkin jadi mitos gitu. Balkoni itu orang siapa Balkoni, belum udah berapa puluh tahun, Betul. 12 tahun lah kurang lebih. Terakhir manggung itu 12 tahun yang lalu. Iya betul. Orang nggak tahu juga nih band itu eksis apa enggak, Iya. ada apa enggak, cuma cerita doang apa enggak. Orang dokumentasinya juga nggak banyak, video klip juga nggak banyak gitu. Ya, akhirnya kita coba mau reminder sebelum orang-orang mengingat lagu dan ngedenger. Kebetulan di platform digital juga belum ada gitu, baru di information aja. Nah, kita coba mau ngangkat itu secara live. Akhirnya ya dibikin showcase, dan itu kejadian saat itu ngobrol, saat itu kita cari tempat, saat itu juga udah langsung deal sama tempatnya. Langsung Satu dia bulan sama langsung Sudah rezeki nanya. ya, dan oke cari tempat dipermudah. Ketika udah oke semuanya, kitanya yang bingung. Nah, latihan ada sebulan lagi. Itu ngobrol di Ben ngarorama kieu bener. ya, jadi itu ngobrol di akhir Januari sebetulnya. Di akhir Januari. Sedangkan Pertengahan Januari. Pertengahan Januari. Enggak, dia saya belum pernah latihan sama sekali. Belum. Pernah, kalau kita kan cuma ngobrol-ngobrol, ketemu juga sering. Cuman ya kita ngebahas album, ngebahas materi-materi yang bakal kita rilis. Ini hasil mixingnya gimana, materi ini gimana, timpang apa enggak. Sejauh ini itu aja. Oh Tapi iya. kalau di diskografi itu nggak ada lagu baru ya? Belum sempat kali ya? Belum sempat ya? Enggak. Enggak ada. Untuk yang sekarang juga. Iya. Berarti waktu saya ngeliat ketemu di Kron itu latihan keberapa? Ke-1 apa? Jangan-jangan itu satu. Ya, pertama itu. Pertama itu memang. Anjing ya. Anjing. Dan dia nanti project nekat dia masa berapa? Tapi waktu itu saya lihat Pak latihannya langsung sapoe. Oh, udah profesional mereka mah tuh. Beda dengan Oke, meter poho we. Oh iya benar, meter poho berarti. Ka studio lagi ngaju kene. Anjing, talangannya lah. Beda lah ya dengan band Partino. Oh beda tuh, Tipanik Membrut dah ada. Partino. Membrut. Partino mah itu personil juga ada. Nah berarti si formasi ini terakhir ngomong 12 tahun yang lalu tuh. Yes. Ya, terakhir tuh 12 tahun Dan formasi ini formasi ini tambah almarhum ya, tahun 2014 Oh, wow. ya. 2014. 2014 di awal tahun kalau nggak salah. Di Cinuk di rilis partinya band Step Ahead. Cino Step waktu Ahead. masih di Riau. Yes. Oh. Ditambah kesibukan Ramdan dengan Burger Kill-nya tuh. Kan dia otomatis cari pelarian kan? Karena si Balkoni jauh tuh ya. Nah, kan pelariannya kan itu. Terus si Gitu. Dik-Dik juga badan sibuk badannya. Iya, sibuk. Masing-masing Sibuk. pada sibuk semuanya. Ya. Agak susah juga. Sibuk Betul. dengan Agak susah. Ini dengan bandnya Barus dengan Completion atau bla 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 bla. Dari dengan Sinta. Dedi Gron. Ayah. Itu dari Grand Dedi Gron aya tuh vokalisnya nangru. Itu asam urat. Kaing ya tuh. Mata kalau jadi hardcore asam urat. Atak pakai sendal. Atak akhirnya pakai sendal. Ini budak ska aman penyakitnya. Tuh nih langsung caplokin. Tuh gitu. Tenang. Umum asam urat. Nah, Feb, balik aja kan formasi terakhir ini kan 4 personel ya, mau 2 tahun yang lalu. Ya. Dan nggak ada, tiba-tiba main di si showcase ada edisional kan si pas saya lihat di latihan juga ada edisional kan si Vicky. si Vicky itu ya. Kenapa tiba-tiba pilih Vicky atau Karena kenapa di pilih? perjalanan Balkoni saat itu, Barus kan waktu itu sempat keluar dari Balkoni setelah album pertama itu. Pengganti Barus waktu itu sebelum bikin album ketiga, waktu itu penggantinya Vicky. Vicky Mono. Pernah di kita sebelum masuk ke Burger Kill tuh di Balkoni dulu. Pas dia lagi bandnya tuh Evan ya, Evan Bo. Sebanyak Vicky gitaris. Vicky mana? Ya dua, Vicky mana? Ya dua ya? Dia kan kalau teman gitaris kan. Oh, gitaris. Namanya Vicky sama. Sama. Ya, tapi ada juga Yang satu pemain band, yang satu instruktur. ya. Dia mau dibahas beda. Dibahas beda dia. Oke lah kita samakan. Lain pesannya samain dulu. Anu dibahas na Vicky Stefano. Burki nu hiji atlet Zumba. Hese. Kan ini kan 4 personel. Waktu terakhir manggung 12 tahun yang lalu. Yes. Sama Wahyu. Ya. Nah sekarang Wahyu udah nggak ada. Tiba-tiba main ada gitaris Ya. tambahan. Vicky Stefano. Vicky juga kan namanya? Ya, betul. Berarti benar kita Vicky benar. Betul. Jelas. Asli benar. Betul, betul. Benar kan? Benar. Betul, betul. Ini kebetulan Nah, ngajak Vicky. dia kan satu Apa band karena namanya sama Enggak, dia satu Vicky? band sama saya di Oh. Kids Way, ya. Di Kids Way ya. Kebetulan komunikasinya juga sering lah. Oh si Nggak jauh-jauh, ya. Oh. Dia Vicky itu seband sama Feby di Kids Way, seband sama Badik juga di Saporoville.
di Saprot. Saprot Opir. Sama Jadi kayaknya agak lebih mudah aja gitu, maksudnya udah nggak kagok gitu jadi komunikasinya. udah nyambung lah ya, Ya. udah terkoneksi dengan soul anjing. Bentar, saya mau nanya ke Ramdan nih. Oke, nggak Oke, apa-apa. nggak apa-apa ya, saya mau nanya nih. Ketika si Balkoni tiba-tiba nih sibuk nih, bagaimana dengan Burger Kill-nya? Nah itu kalau misalkan bentrokan terus manggungnya, apa yang dipilih? Karena belum Langsung aja tuh, kejadian, jadi belum bisa jawab Iya. sebenarnya. Ya siapa tahu ini berandai-andai gitu mah. Ya kalau bisa dijalani dua-duanya, jalan dua-duanya. Oh, dan dulu. Paling misalkan kalau jam manggungnya beda ya, paling nggak di hari yang sama tapi jamnya beda. Kalau misalkan harus manggung di satu event yang sama atau di kota yang agak begitu jauh masih bisa dikejar ya. Oke. Biar share-nya double ya, kayak si Putra kemarin Lebih ke tanggung jawab sih sebenarnya. Bukan itu, Dan aku Ji. Karena profesionalisme, Ji. Itu bukan masalah salary. Jadi dia kita dibayar. Profesional. Hah? Bayar ya? Alhamdulillah, kita aja lah ya. Ayo aku tanya. Tapi kan tadi kamu udah narsangu ya. Hah? Oke, Ji, silakan nanya lagi. Si mau dibudain nggak apa-apa kalau tadi doma. Udah, sok lempar lagi pertanyaan yang Iya kedua. kan tadi ngomongin si manggung itunya. Ah. Nah, rencana ke depan si Balkoni ada tour gitu, ada manggung. Nah, itu. Setelah rilis komplit diskografi ini, kedepannya gimana gitu? Apakah bikin album Saya- baru saya atau tur-turan? Kebayang saya mungkin ya sama teman-teman sih setelah rilis komplit diskografi kita tuh rencananya mau bikin tour aja gitu sekalian. Jadi gimana caranya dalam jangka waktu yang cuman mungkin 2 minggu atau 3 minggu kita bisa menyelesaikan tour sekian titik gitu. Tapi berarti kalau gitu bukan album baru ya, dengan turnya Itu si komplit diskografi ya ini. setelah itu baru Bikin album baru. Yes. Oh, jadi bikin Rencana. promosikan dulu sih. ya komplit diskografi. ini. Ya betul. Kesulitannya apa yang membuat diskografi teh? Ayah kesulitan nggak? Ya kamu melongnya ke sini jangan ke saya. Kan dia yang Iya kan ke sini. Kan saya kan yang menyuruh. Nah kan nggak ngikir sih kasih usin tiga kayum. Kesulitannya udah dijawab tadi sama Baby. Iya, kesulitannya udah. Udah dari awal ya. tadi udah ketahuan nanya, berarti si dia tidak fokus. Fokus semua. Tadi mana bisaan biasanya Aing mengkritik. Nah, jadi gini aja sekarang, jadi kesulitannya apa? Sok Ya ya. kesulitannya kan tadi dari Ngumpulin dokumentasi, bahan. kan. Ngumpulin Oh, data, makanya susah, ngumpulin makanya minta bantuan dokumentasi. ke Deden, ke Aan, Iya, ke teman yang lain. betul. Jadi kan waktu itu juga saya juga sempat share di media sosial gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang punya dokumentasi lamanya si Balkoni bisa di-share ke kita gitu. Oh. Jadi untuk ya nambah-nambah halaman buklet. Enggak, kalau yang zaman dulu yang saya alami itu harder. Kesini, melong, Oh kesini, iya, kesini. harder itu si dokumentasi itu paling komplit bagi orang ditinggalin teh. Si harder teh. Tapi berjajaran. Nah itu teh kamarana, orang tinggalin dan komplit bisa dia. Ada sih. Dibilang komplit ya, emang komplit pada saat itu jadi sentral informasinya anak-anak. Betul. Bahkan kan komputer juga cuma satu-satunya di anak-anak tuh pada nitip file, Betul, bikin betul, cover, betul. bikin newsletter, bikin apa aja pekerjaan tentang nulis biasanya di sana kan. Iya, betul. Cuma dibantu. Ya biasalah barudaknya hard disk rusak ya gitu kan. Dokumentasi penyimpanan tidak baik. Nah, beberapa ada yang terselamatkan, tapi beberapa juga kemarin sempat kita sharing foto-foto ada yang sampai terjamur gitu kan, ada yang memang belum di ini lagi, terus beberapa poster ada yang sempat kena banjir juga. Oh benar. Ya jadi memang ada beberapa dokumen yang sempat hilang. Terus ada juga yang format digitalnya yang nggak bisa diselamatin ya. Kayak nggak mau lah materi yang ada dimaksimalin. Kalau misalkan kayak dulu kan kayak pita master nih, pita master itu kita ada masternya semua lengkap, tapi pas dicoba putus. Karena usia ya, lapuk ya. Si masternya apa? DAT. DAT, oh DAT ya. Jadi ada beberapa yang harus diakalin gitu, maksudnya ya kita lagi coba proses juga untuk bisa maksimal lah. Ke anak-anak aja ya, kalau kita putus atau apa bisa di ada sebagian teman ahli ya. Oh ya,
Oh iya bagian. termasuk Oke itu Bang. Iya biar katanya kata Oh, mereka. kata. Katanya. Oh silakan Maci. Jadi kesulitannya apa Bang? Saya Ya. susah BAB. Oke, silakan Maci lagi Maci. Ya mungkin buat teman-teman motivasi apa yang bisa diberikan ke orang-orang biar mereka bisa tertarik dengan si komplit diskografi ini. Sebetulnya gini, kita membuat sebuah tulisan yang memang apa adanya, yang pada saat itu realistisnya seperti itu ya. Iya. Maksudnya materinya, hasil recordingnya seperti itu, Iya. outputnya seperti itu. Ya kita maksimalin dengan kondisi yang sekarang lah. Betul. Cuman maksudnya base-nya udah gitu. Materi foto-fotonya juga. Makanya kemarin juga sempat kita share di showcase, ada beberapa foto yang bakal nanti muncul di dokumentasinya. Kita tampilin di layar. Itu beberapa dokumentasi dari teman-teman yang kita memperlihatkan, oh dulu seperti ini. Maksudnya kondisi di show pada saat dulu kayak gini gitu. Betul. Mau reminder istilahnya, kalau misalkan komplit diskografi, seolah-olah teman-teman yang dulu yang pernah ngedengerin setidaknya, oh iya ya dulu tuh ada eksis album ini. Ingat deh. Setidaknya ya minimal mereka tahu bahwa ini kita bukan mitos gitu, ada band. Si agent skin wae Bukan mitos. urban legend. Urban legend. Dan menyelamatkan dokumentasinya itu. Ya, karena yang saya tahu Ci, kan saya nongkrong di Hardel juga, itu paling komplit mereka teh dari band-band. Kamu tadi ngobrol sama si Iwan, saya nongkrong di sini sama Iwan. Kapan udah tahu bagaimana nongkrong di mana-mana. Orang mah di mana wae nu penting aya sangu. Bener orang. Oh ya Kabarnya mah gitu, nu penting aya sangu, nasi goreng penting-penting ya jadi nongkrong gitu. Yang beli stoknya lo Wis dong Oh ya, komplit diskografi playlist kan ya. Itu rekamnya memang aslinya seperti dulu, apa di mixing mastering ulang dengan penambahan dimodernisasi si sound di bersih atau gimana, atau sesuai yang seperti dulu aja gitu. sesuai dengan yang Jadi tadi oprek-oprek dengan nonton. nggak ada. Leveling master aja. Ada Biar mastering saja gitu ya. mixing mastering. Oh, mastering aja. Jadi si soundnya nggak di mixing lagi, tetap seperti yang waktu zaman dulu. Tapi mastering dulu buat bersih noise kali ya kalau di mastering. Sebenarnya kan master di setiap album pasti beda-beda ya. Beda-beda. Baik levelnya atau sound image-nya, kita mencoba untuk disamain semua untuk di Oh, di balance diratakan ya. untuk levelingnya sih. Setiap album lebih ke situ sih. Jadi nggak ada proses Jadi kalau mixing sama ulang. tetap seperti Ya. Tapi secara vibe mungkin vibe-nya masing-masing tahun beda juga ya. ya. Iya betul, ininya akustiknya harus beda-beda setiap tahun. Gitu. Keren tuh kalau gitu ya. Itu kalau Betul. boleh tahu harganya mau dijual kan? Ya. Harganya kisaran berapa kalau teman-teman mau? Belum tahu harga. Oh belum tahu. Sakil. Oh sekitar. Paling segitu lah. Sudah didapatkan di Jadi ya, Pokoknya mau hubungi di dia. bisa POD. Oke, buat kalian semuanya ada rencana bikin album baru nggak sebenarnya? Teh? Kan tadi. Enggak, ini untuk dalam waktu dekat ini. kita tungguin aja lah. Siap. Gitu. Kalau rencana ada. Kalau nanti mah Kalau waktu dekat belum tahu. Surai. dalam waktu dekat ini enggak? Waktunya mah nggak tahu. Kalau rencana ada, kan manusia mah hanya bisa berencana. Oh iya, betul. Nanti rencananya sekarang mah yang terdekat lebaran we lah. Oh iya rencana terdekat mah buka booth lagi nanti ada Komplit diskografi aja lah. Ya kita ke komplit diskografi dulu. Ya. Mungkin kita semoga bisa turun dengan title apa tema si Iya. diskografi. Iya, siap. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Odi. Yuk, mungkin kalian di sini ada yang mau bertanya kepada rekan-rekan saya di sini. Silakan ajukan pertanyaan biar Boleh. mereka yang menjawab. Boleh bebas ya ke Ya boleh aja. ke siapa aja. Ke Farid, mau nggak? Farin mau ke Ade, Kemarin nggak orangnya. mau ke Ade, ke Yudi, ke Dik, atau ke Pebi. Pak, bulu dada ikut Pak. Hai, kalian. Sobek. Letter P yang bisa. Iya dong. Bukan Dewi, ini udah disobek. Mau pemuda banget sih. Pemuda, Itu agak diturunin. pemuda idaman Tangan setiap Tangan turunin. Oh. Ini kan semuanya empat-empatnya tuh ya, sudah Oke, punya siap. jalan sukses hidup
di belasan tahun ini ya, berbelas-belas tahun. Amin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mulai dari Badik yang selalu sibuk, baru juga terus Ramdan apalagi, terus juga Feby juga dengan kerajaan bisnisnya yang luar biasa. Pertanyaan lain adalah energi apa yang membuat kalian benar-benar pengen mewujudkan kembali balkoni? Satu. Kedua, apa sih makna balkoni buat kalian? Karena kalau buat kami mah, wah, kan? Iya betul. Sesuatu pisan zamannya gitu. Mulai dari Badik. Karena kejamanan, Mbak. Jadi kan sesuatu banget. Iya, sesuatu banget gitu. Betul, Bang. Jadi energi apa yang bikin kalian benar-benar pengen tiba-tiba ngumpul lagi, sementara sukses yang kalian dapat juga bukan hal kecil gitu yang selama ini ada tuh ya. Iya. Tahu kan pertanyaannya? Sures. Kalau saya sendiri, saya pribadi kalau ngomongin balkon itu adalah ngomongin tentang pertemanan dari tahun 95. Oh, berarti orang masih segede gitu. Masa gitu. Jadi Akhirnya sekian ya. Itu jauh. Akhirnya lebih letih. Jadi bagi saya pribadi dengan kembalinya balkoni, mungkin reuninya balkoni itu memang kalau ngomongin energi memang apa ya, kita tidak pernah mati gitu. Ketika saya ngomongin masa lalu, apalagi di zaman-zaman harder Ciamplas, ketika kita ngomongin pergerakan anak-anak, terus bobodoh anak barudak, terus naon teh, jir, ternyata kita teh sampai sekarang teh bareng gitu. Betul. Nah itulah yang bikin saya bisa, maksudnya saya tertarik lagi ketika balkoni reuni gitu. Itu aja sih sebenarnya. Iya, oke baru silakan. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya. Aji kalau Ya, nggak tahu ya. Kalau saya sih lebih ke karena satu ini ada walaupun ada record label yang rilis Grimlock Records sama Disaster Record, tapi memang yang saya rasain memang energi di balkoni ini memang harus terus ada mungkin ya, nggak tahu ini mah memang alamiah aja sih kalau bagi saya pribadi mah gitu, bahwa saya yakin di band ini teh memang masih banyak yang harus dikerjakan gitu. Mudah-mudahan kedepannya, mudah-mudahan dia kedepannya semua agenda-agenda yang direncanakan sama teman-teman bisa jalan semua lah. Amin. Silakan, Bang Dan. Kalau buat saya sih energinya emang nggak ada. Iya, nggak pernah Karena padam ya. memang ya kita masih punya passion yang sama di balkoni. Betul. Terus kenapa buat saya pribadi ini balkoni salah satu bagian dari hidup saya sih. Di barudak yang barudak babarudakan. Nah ini. Kita ngomong nama. Ayo tekan barudak babarudak. Saudara Junai. Don't forget the root. Ini pertanyaan gampang-gampang susah Mari. Jadi kalau misalkan ngomongin balkoni, itu udah tadi yang Anak bilang, itu kita udah ceritain masalah bukan balkoninya aja, di situ kita ngomongin jalan hidup kita pada saat waktu itu di tahun 90-an sampai sekarang. Perjalanan itu nggak cuma balkon, irisannya ada di kanan kiri, ada teman-teman semua yang ada di sini mungkin. Eksis pada saat itu dari mulai perjuangan gimana caranya kita membuat sebuah rilisan, gimana caranya kita membuat apa yang dilakukan teman-teman sekarang, bikin tulisan-tulisan, membuat sebuah bentuk sejarah yang akan diceritakan ke generasi berikutnya. Setidaknya yang kita lakukan sekarang ini bisa menceritakan bahwa kita pernah ada, dan pada saat itu kita menceritakan perjalanan yang memang pernah kerasa dari teman-teman di lingkungan kita, ya terutama di Bandung gitu. Perjalanan, jadi ngomongin balkoni yang ngomongin perjalanan hidup di komunitas di sini di Bandung gitu. Nah, kaitannya sangat luas dari mulai mengembangkan bentuk rilisan sampai dengan ikatan komunikasi antar daerah, dan itu kita coba membuka nge-build lagi
Dan kebetulan saya juga sangat surprise kemarin dengan adanya show itu, melihat bahwa teman-teman banyak yang sangat antusias, itu di luar dugaan gitu kan. Dari mulai media apa segala macam, dan banyak di luar kota juga yang meminta kita untuk bisa bikin show di kota-kota. Ya ini menjadi sebuah euforia gitu dari teman-teman di Balkoni, dan ini juga kita coba mau kasih sesuatu yang memang setidaknya ini jadi lembaran sejarah dari teman-teman Balkoni untuk teman-teman juga yang memang pernah satu lini masa pada saat. Betul. Iya. Mantap tepuk tangan buat Balkoni. Oh ya, masalah energinya, kayaknya energi anak muda kita dari dulu mah yang dulu rasanya muda terus, Mbak. Tidak pernah padam. Tidak pernah padam. Gitu sih. Selalu bergelora, Bang. Iya. Selalu muda ya. Iya. Oke, buat yang lain ada yang mau memberikan pertanyaan buat rekan-rekan saya dari Balkoni? Ada? Nanya? Mau nanya? Oh iya, Pak. Celana nomor seberapa? Oh, kan belum ada. Belum ada. Kan yang dulu. Oh, yang dulu. Nggak ada. Nantikan aja, nantikan. Ada sih, cuma di rumah masih. Oh ya, saya aja Pak yang bertanya Pak. Boleh. Pak Yudi. Oke, Pak Yudi, Jadi silakan. ntar kan rilis juga sih setelah registrasi kompet diskografi itu rilis juga merchandise-nya. Mestinya iya. Seperti kaos dan lain-lain lah. Iya, pastilah. Pasti juga, pasti Pak. Jadi seiring itu pasti muncul juga merchandise-nya gitu ya. Ya pasti ada lah gitu, karena ya energinya kan nggak cuman menyatukan lagi chemistry, tapi gimana caranya kita bisa sama-sama mendokumentasikan file-file kita yang tercecer menjadi satu bentuk baru. Ya itu sih. Jadi Rilis merchandise-nya Pak. ya Ada yang mau rilis merchandise-nya? Berarti apa Pak? Berarti apa? Size L. Saya sih. Support, harus beli, jangan minta. Udah nggak bikin stiker belum? Stiker? ada stiker kemarin. Alung-alung kan atau? Ya itu nggak ada. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin siapa yang mau bertanya? Oke, siapa yang mau bertanya? Mantan rekan setim. Tanya bisa ditanya. Siapa? Si Aris, makan rekan setim si Badik. Bisa ditanya. Riz, mau bertanya pertanyaan terakhir, Riz? Riz, bisa reka beli si Badik buru ayeuna. Reka beli naon? Oke, dari Pak Haji pertanyaan terakhir Udah, untuk barusan. lagi satu lagi pertanyaan terakhir lagi. Oke, terakhir ini untuk aja. semuanya. Yang saya tahu kan dulu dia bukan gitaris, basis kan dulu. Pernah berkarir. Main diajar gitar di sana, Bro. Pas kebenaran waktu itu kan awalnya saya ngeband sebagai basis. Karena nggak bisa main gitar, kan nyaho tah. Tiba-tiba ketemu sama Aris, ketemu sama si Aris, posisi bassnya udah nggak ada. Oh, Basisnya udah ada. Udah ada. Nah, tinggal gitaris. Yang itu orang main gitar. saya si Gali. Awal main Gali mah generasi kedua tuh. Setelahnya. Sebelum setelah saya baru si Gali. Nah, kenapa saya main gitar? Nah, gara-garanya si Aris. Aku suruh main gitar sama si Denny Ground. Saya rumah sana. Orang tuh, orang tuh bisa-bisa kayaknya bisa. Tapi otodidak. Hah? Otodidak. Otodidak lah. Main otomotif ya. Otomotif Pak, ceritanya. jadi servis motor. Oke. Hatur nuhun buat Pak Koni. Sami-sami. Hadir. Terima kasih sekali lagi beri tangan buat Pak Koni. Nantikan saja. Semoga semuanya cita-cita dan mimpinya ke depannya terwujud Amin. dengan Mudah dilancarkan lah. baiknya, mudah dilancarkan. Oke, hatur nuhun buat semuanya yang telah mendengarkan kicauan dari kami semuanya. Terima kasih buat Pak Koni sudah mau menyempatkan waktunya di waktu-waktu kalian yang sibuk. Tapi jangan dulu parulang ya. Karena ada hiburan dari Delan. Ya. Bisa dikasih Bapak stand up. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Koni. Yo. Hatur nuhun, Sadayana. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita foto dulu. Terima kasih. Yuk kita foto. Ada yang mau foto.